Kali ini gue akan bahas komputer ini dari COC ya, di rank 8 jutaan. Kira-kira apakah speknya oke, dan ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja intro. Oke. Ini adalah PC dari COC ya, COC komputer, udah tahu lah tokonya di mana ya. Ada beberapa cabang juga di Mangga 2 dan di Serpong kalau nggak salah. Ini adalah COC AirStation 5.3. Paket rakitan PC pakai Ryzen 5 5600 GT, sudah terjual 29 unit, 14 penilaian, dan semuanya sih bintang 5 semua. Ada COC. Oke. Ya. Kalau di sini diklaimnya untuk benchmarknya bisa Genshin Impact 117 average FPS-nya, Valorant bisa 243, Roblox bisa ya. Cuma sih gue pengennya kalau bisa ada suhunya sih, di berapa derajat gitu ya, pada saat skenario gaming. Ya. Oke, nanti akan gue bahas untuk spesifikasinya lebih detail. Gratis biaya rakit, gratis biaya instalasi OS, komponen tawaran adalah seri terbaru. Oke. Ya, 2023, 2025, 2024. Oke. Kita bahas juga sedikit ya untuk 5600 GT. Itu turbo clock ya, 6 cores, 12 threads. Oke. Di frekuensi 3,6 up to 4,6 dengan TDP-nya di 45 watt ya, dengan PPT-nya sampai 61 sampai 88 watt. Cards out 316 MB. Untuk PCI Express-nya sendiri Gen 3 16 lines ya. Masih di Gen 3. Oke, ya aksestornya Zen 3. Habis itu ini bakal gue juga sedikit. Jadi dia pakai 5600 GT, dia pakai B550M ya. B550M cakep, RAM 2K8 cakep. Ini nih. Ya ini dari brand apa? Ya ini nggak dikasih tahu, ini dari brand apa, ini nggak tahu nih. Power 500 watt. Ya, kalau iGPU oke deh. Ya, cuma kalau saran gue sih bisa juga diganti nanti. Ya kalau mau upgrade GPU ya nanti gue bakal saranin upgrade juga. Kalau mau upgrade GPU nih, bisa juga nih di upgrade lah. Ya, saat ini ya pakai fan standar, ini kelihatannya ini fan standar deh. Ya pakai bawaan ya, yang standar aja. Habis itu dia ada 3 buah cooling system ya. Berarti ada 3 fan jadi intake. Nah, kelihatan banget yang ini kesini. Ya. Kalau sarannya gimana Bang Chris? Bisa juga, ini kan model casingnya kayak begini ya. Bisa juga tambahin 1 fan di sini, ini jadi exhaust. Ya. Itu dulu ya, atau bisa lo tambahin 2 fan di atas boleh lah ya. Kayaknya 2 kali as 20 mm lah ya. 2 kali 12 mm sorry ya. Pokoknya jadi 2 fan lah ya. Jadi 2 fan dia pokoknya ya. Oke, 20 mm sorry, bener ya, 250 mm bener ya, 120 mm kok. Kembali salah, bener ya. Ini bisa pakai juga IO, cari yang 240 ya. Coba gue yang 220 aja ya. Ini bisa pakai yang 12 cm ya, sama ini buat exhaust. Itu aja sih ya. Saran gue sih ini aja kalau kita ngomongin dari segi airflow-nya ya. Ini adalah Ryzen 5 5600 GT, ada 29 games di testing. Untuk 5600 GT ya, ini bisa kelihatan ya, ini main game Southpark Nowadays dari channel itu ya, Kristo. Bad job ya, ini dapat FPS di 35 FPS ya, rata-rata 34, oke, 1% lagi 26, dan 0,1% lagi di 19 FPS, oke, ya. Suhunya sekitar 55 derajat dengan power yang dihasilkan tuh sekitar 42,1 4 ya, 47, oke, 40-an something ya. Untuk powernya, kita cek lagi ada game Outriders. Untuk Outriders dapat FPS di sekitar 47, 48, ya. Oke, RAM-nya kepake 14 GB. Battlefield 6 ini masih dapat di 80-an something, oke ya. Coba ini ada Clair Obscure ya, Expedition 33. Masih dapat di 35 FPS ya, cuma ya agak ya.
1280 ke 30p ya. Ini kayak nggak tahu apakah mata gue yang buruk atau gimana. Oke, ya. Ini juga ada Cyberpunk ya. Oke, ya ini pada dapat sekitar 40 fps ya. Ini plus frame gen, oke. Oke ya. Kurang lebih seperti itu, dan kita akan bahas juga untuk upgrade-nya ya. Untuk upgrade pertama, untuk upgrade gue selain upgrade ke RTX 5050 ya. GPU ini juga termasuk efisiensi daya masih oke banget ya. 5050 dia itu kan tahun 2025 ya, VRAM 8GB udah GDDR6 ya, 1K8 pin. Oke ya. Ini bisa E5 Teknologi 8 ya. Habis itu untuk sound power supply, Bang Chris, ini kalau pakai PCIe 5 Teknologi 8, kalau misalkan gue pakai komputer ini performanya bakal jomplang enggak? Ya itu seperti bahas sama Mas Alpha Jonathan, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Habis itu untuk power supply bisa pakai Adata XPG power supply ya, ini dari XPG Pylon 80 plus bronze 1080p ultra setting ya, ini ultra setting nih, dapat average di 65 fps ya, ini ultra setting. Kalau ini Cyberpunk ya cuma sekedar gini doang ya, benar-benar anyep banget, ngedrop banget fps nya ya, ini udah kerasa banget perbedaannya. Oke, ini sebabnya ultra setting dapat di FPS sampai 120-an ya. Jadi akan ada perbedaan. Jadi kalau misalkan kamu mau ambil komputer ini boleh nanti upgrade lagi ke sini 5,6 juta sama ini. Orang ini siapin sekitar 6,3 6,4 ya. Jadi kalau total sekitaran ya 15 jutaan lah ya. Oke, so kalau menurut kalian gimana? Apakah ini worth it atau enggak? Coba komen di bawah, dan semoga ini bisa jadi manfaat buat teman-teman. So see you later, sampai jumpa. Dadah.